Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka. Ini kali kedua saya di Tanah Bumbu. Saya mengawali dengan sebuah puisi ya. Judulnya adalah Suara Kebenaran. Kebenaran sejati di mana tempatmu? Berjalan di lorong sunyi, menjauh dari kebenaran. Sementara kebenaran palsu berdiri di puncak, di panggung tertinggi, disorot lampu penerang, namun kosong isinya. Ketika dunia memilih suara yang paling keras, maka disitulah kebenaran sejati akan muncul. Berani berpikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Oke, pertama-tama terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Ada Bang Ilham, tadi sempat ngobrol-ngobrol. Bang Ilham itu mengakui, Bang, saya tuh nggak suka debat. Bahkan karena saya nggak suka debat, saya ngalah dengan istri, gitu ya. Tapi beliau ini ternyata sukanya ikut kontes debat, gitu ya. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk beliau. Bahkan beliau sebagai duta Tanah Bumbu ya, duta pemuda. Oke, duta pemuda untuk di Tanah Bumbu, dan beliau tidak pergi jauh, artinya beliau dulu kuliah di Jogja dan beliau kembali ke tanah kelahiran. Nah, itu kan jarang ya, biasanya seperti itu luar biasa. Kemudian yang kedua, Bang Eki yang saya kenal tadi panjang lebar tadi ya, Bang Eki ini orangnya sangat semangat. Dan saya menyimpulkan Bang Eki ini nggak suka berkelahi, ya. Tapi beliau ini sebagai pelatih karate, ya gitu ya. Nggak suka berkelahi tapi sebagai pelatih karate. Bahkan tadi ketika diancam tadi biasa-biasa aja ya gitu ya. Wah, oke. Nah itu dalam mode sabar. Tapi saya nggak tahu nih kalau sudah tidak sabar seperti apa ya. Oh iya. Saya juga tadi sempat menanyakan kepada Bang Ilham dan Bang Eki bagaimana atmosfer untuk diskusi di Tanah Bumbu. Ya seperti inilah gitu ya. Oke, ya yang namanya kita membangun itu memang penuh dengan perjuangan. Begitu ya. Kemudian saya belajar juga ada 3 urusan setidaknya di muka bumi ini. Yang pertama, urusan diri kita sendiri itu penuh kendalinya ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, urusan orang lain. Ya, katakan apakah teman kita atau atasan kita atau keluarga kita mau senyum ataupun marah dengan kita, itu di luar kendali kita. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa disentuh oleh diri kita ataupun orang lain, yaitu urusan Tuhan, ya kan? Manusia boleh berusaha, boleh berupaya, tetapi Tuhan juga yang menentukan. Ya 99% usaha, tapi kalau 1%-nya tidak ada ijabah, restu daripada Tuhan, ya restu dari langit, itu nggak akan bisa. Begitu ya. Nah oleh karenanya saya belajar bersyukur tentunya dengan kondisi pada malam hari ini. Ya alhamdulillah, berarti saudara kita semua adalah orang-orang terpilih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, jadi salam dari Tanah Bumbu untuk Bang Andi. Bang Andi mungkin ke depan akan menonton video kita ini semua karena beliau berhalangan hadir, tetapi beliau support penuh. Ya bahkan dari sisi konsumsi beliau support, gitu ya. Jadi
Ya, yang nggak datang rugi. Padahal habis ini kita makan besar. Oke, judulnya adalah Berani untuk Benar, Saatnya Kepemimpinan Pemuda untuk Kemajuan Peradaban. Saya izin akan tampilkan slide supaya lebih ada frame-nya. Bisa di next saja. Bisa dibantu. Saya buat satu slide saja. Jadi kenapa judulnya Berani untuk Benar? Karena kalau kita mau sadari fenomena di zaman modern ini, kebenaran itu diukur dari banyak orang yang melakukan. Begitu ya, suara mayoritas. Nah, betul apa tidak ini? Betul ya? Nah, jadi ini yang menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Apakah betul tolak ukur atau parameter kebenaran itu adalah suara mayoritas? Ya, ketika banyak yang melakukan, maka disitulah diikuti. Istilahnya FOMO kan begitu ya. Jadi takut ketinggalan. Nah, ini yang menjadi bahan refleksi kita. Nah, ini biar kita ada perspektif ya terkait yang saya maksud. Bagaimana sih fenomena kebenaran yang diukur berdasarkan banyak orang tadi? Yang pertama adalah budaya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, sepertinya di dalam suatu kumpulan itu berlaku ya, baik di institusi pemerintahan ataupun swasta, ataupun ya bisa saja di lingkungan RT gitu ya. Ketika ada budaya korupsi di situ, ternyata ada orang yang tidak ikutan korupsi, itu bisa dianggap aneh. Ya kan? Bisa dianggap ini bukan friend ini, kita jauhi saja. Nah, tadi Bang Eki sempat cerita tadi ya. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Yang pasti beliau itu unmainstream tadi ya. Outside of the box tadi, keluar daripada kotak. Kemudian yang kedua adalah yang di Indonesia sudah biasa itu adalah jam karet. Ya kan? Kita diskusi jam 19.30. Tadi mulai jam 9. Ya. Jangankan bicara diskusi, janjian kerjaan saja itu adalah hal yang biasa. Oke, Mas, kita janjian ketemu jam 10 pagi. Yang ada biasanya molor. Begitu ya. Karena kalau datang tepat waktu itu justru dianggap aneh. Begitu kan? Itulah budaya di Indonesia. Berbeda kalau kita ke Jepang ya, ke negara Eropa, itu disiplin tuh luar biasa. Kemudian yang saya pelajari lagi, ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa di Banjarmasin, oh di sini ada budaya enggih pun katanya. Enggih. Ya, apalagi yang berbicara itu adalah pemegang otoritas. Ya kan? Mau itu level di pondok pesantren, di pemerintahan, siapapun itu. Jadi otoritas mendahului verifikasi. Ya, kalau dalam logical fallacies itu dikatakan argumentum ad veducandiam. Nah, itu sebuah kesesatan berpikir. Ya, otoritas mendahului verifikasi. Kemudian juga budaya scroll yang tiada henti. Ternyata ini juga mengenai semua orang sasarannya. Baik balita, ya kan? Anak-anak, remaja, bahkan sampai orang dewasa. Ya, mungkin kita nggak sadar ya ketika pegang HP itu otomatis saja itu langsung scroll. Jadi kita tidak pernah berpikir mengapa saya pegang HP, mengapa saya tonton ini. Karena itu sudah otomatis. Nah, kalau kita pelajari, ada bukunya itu judulnya Hook ya. Jadi disampaikan di situ ada istilahnya habit forming product. Bahwasanya jangan salah ya, orang-orang yang membuat produk di medsos ini itu sudah meneliti baik secara neuroscience, kemudian secara tubuh, kemudian kita juga secara fisiknya itu, secara biologisnya, hormon-hormon kita itu sudah diteliti. Apa yang membuat manusia itu tidak berhenti untuk tetap scroll? Jadi sudah diteliti. Nah,
Di antaranya adalah, saya kasih bocorannya adalah variable reward. Ya coba ketika rekan-rekan posting, itu kan kita nggak tahu siapa yang komen, komennya positif apa negatif, berapa kita dapat like. Ya karena manusia itu suka akan variable reward yang sifatnya tuh unpredictable. Ya kalau sudah bisa diprediksi, ya kayak misalkan mbaknya dikasih bunga setiap hari dengan Bang Ilham kan lama-lama bosan ya. Nah tapi coba sewaktu-waktu itu pasti hatinya langsung berbunga-bunga kan. Wah suamiku kok ternyata perhatian juga ya. Gitu ya. Ya. Nah jadi sudah diteliti. Oleh karenanya manusia itu suka unpredictable reward. Seperti itu. Kemudian juga budaya yang suka menghafal. Bahkan kita dinilai berdasarkan bagaimana kita bisa menghafal, bukan reasoning kita, bukan bagaimana bicara logik kita. Nah, pelajaran agama juga begitu. Ya. Contoh ya, Nabi Muhammad lahir di tahun berapa? Pilihannya A, B, C, D dan seterusnya, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Ya, kemudian juga saya ingat dulu juga pelajaran itu ya kita store hafalan kita dan itu dinilai. Nah pertanyaannya, dengan model pendidikan itu, kalau kita cross check ya by data, kalau kita lihat ranking PISA itu adalah program internasional, program for international study assessment, itu adalah program penilaian internasional terkait kualitas pendidikan di suatu negara. Bagaimana untuk murid usia 15 tahun itu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata. Nah, apa yang terjadi? Di tahun 2012 dari 65 negara, Indonesia rankingnya nomor 64. Bayangkan tuh, dari 65 negara kita nomor 2 dari bawah. Kemudian yang terbaru, tahun 2022 dari 81 negara kita itu ranking yang ke-72. Nah, itulah kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, next. Ya. Kemudian sampai akhir abad 16 itu banyak yang meyakini model geosentris ya, kalau kita bicara fenomena kebenaran diukur berdasarkan pemahaman orang banyak. Jadi orang memahami, oh ternyata bumi itu adalah sebagai pusat tata surya. Planet-planet mengelilingi matahari, mengelilingi bumi, matahari pun juga mengelilingi bumi. Itu namanya pemahaman geosentris. Itu sampai abad ke-16. Akhirnya muncullah ada yang namanya Galileo, ya Copernicus di situ. Ada Kepler yang membantah itu semua, bahkan mereka sampai dihukum. Akhirnya setelah ditemukan teleskop, orang sadar, oh ternyata konsepnya adalah heliosentris, bukan geosentris. Nah, ini membuka pikiran kita bersama, apakah kita masih mau kebenaran itu diukur parameternya berdasarkan pendapat banyak orang? Karena inilah akar yang menjadi kerusakan di Indonesia. Kalau kita mau sadari. Ya, coba di next lagi. Ya, itu istilahnya kalau dalam ilmu logika argumentum et populum atau argumentum et numerum. Jadi kebenaran berdasarkan populisme, berdasarkan suara terbanyak. Ya, di Indonesia kalau pilih pemimpin berdasarkan suara apa? Nah. Inilah jadinya kalau kita lihat kualitas pemimpinnya. Ya, kalau kita sendiri memilih imam itu di masjid berdasarkan suara terbanyak atau berdasarkan keahliannya? Ya, berdasarkan kualitas kan, keahliannya kan? Nah, bukankah ada suatu pernyataan, jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Tunggu saja kehancurannya. Nah, tetapi dari dulu Indonesia begitu. Mau dari zaman Soekarno, Soeharto, reformasi, Orde Baru, Orde Lama, reformasi pun demikian. Jadi mau sebanyak apapun demonya, kalau
kita belum tersadarkan akan sesat nalar ini, ya sudah, kita akan terima nasib. Ya. Terima nasib apa? Impandum ya. Ya terima nasib aja. Tadi sudah disampaikan, Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika ya kaum itu tidak berupaya mengubahnya. Tetapi ini sebagai sebuah pemikiran saja. Saudara bisa ambil, bisa dibuang. Begitu ya. Bahkan kalau perlu dalil gitu ya. Dalilnya apa, Bang? Oke, dalilnya ada di kitab suci. Quran surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudiluka an sabilillah iyatabina ila zonna wa inhum illa yahrusun. Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena mereka tidak lain hanyalah berdusta dan berprasangka. Nah, kalau kita lihat lagi dalam sejarah flashback, Nabi Muhammad ketika berjuang itu apakah minoritas atau mayoritas suara Rasulullah waktu itu? Minoritas. Dan beliau menghadapi itu, menghadapi tekanan itu. Diboikot. Ya, bahkan Bilal saja ditindih batu. Itu melawan suara mayoritas. Nah, pertanyaannya, berani nggak kita untuk benar? Belum tentu. Ya, walaupun tahu itu salah, karena tadi bicara budaya tradisi itu memang sulit diubah. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak ambil langkah itu, susah ini, kita akan maju. Begitu ya. Nah, jadi sebenarnya negara kita ini sedang mengalami zaman kegelapan gitu ya. Nah, dark age-nya itu. Nah, atau zaman jahiliyah istilahnya kalau kita mau sebutkan lagi. Nah, kita inginkan renaissance di Indonesia. Ya, itu kalau kita mau. Berani nggak kita untuk benar? Kalau nggak berani, udah lupakan, itu hanya mimpi saja. Oke, di next saja. Saatnya kepemimpinan pemuda. Nah, kenapa judulnya seperti itu? Next, ya. Karena suka atau tidak, ini sudah menjadi realita. Gen Z ke depan, Gen Alpha pasti akan memimpin. Bang Ilham Gen Z ya? Milenial ya? Oke. Setidaknya milenial, Gen Z, Gen Alpha ke depan pasti akan menggantikan ya yang gen kolonial itu. Kita salah satu gen kolonial. Ya. Ya, itu suatu realita. Nah, cuma pertanyaannya, kepemimpinan pemuda itu akan melanjutkan tradisi populisme atau memilih jalan kebenaran sejati itu? Ya, mau melanjutkan jalan yang bengkok atau mau jalan yang lurus? Ya, kalau kita pakai istilah di kitab suci, mau siratal mustaqim apa siratal maghdub? Jalan orang-orang yang diberikan nikmat, ya, atau jalan orang-orang yang dimurkai? Itu pilihan. Ya. Tuhan Allah hanya menciptakan dua jalan. Nah, terserah. Dan hidup kita pasti kita akan pertanggungjawabkan, itu udah pasti. Karena tidak ada makan siang yang gratis. Sama oksigen yang kita hirup juga nggak ada yang gratis. Pasti kita akan dipertanggungjawabkan. Pasti itu, nggak pakai mudah-mudahan. Lanjut. Ya. Nah, ini kita bicara kualitas pemimpin kalau begitu kan. Mau kualitas pemimpin yang seperti apa? Ya kan? Pemimpin yang bagaimana? Ya. Itu. Ini ya pasti akan ada yang jadi pemimpin, tapi bicara kualitasnya seperti apa. Kalau sama saja kurang lebih, ya. Kata siapa tuh ya? Kata Einstein ya. Adalah suatu kegilaan jika engkau mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Itu udah rumus. Ya. 2 tambah 2 pasti 4 kan begitu. Mau dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang ataupun nanti zaman 1000 tahun lagi, itu pasti matematik seperti itu. Itu rumus. Artinya Indonesia kalau mau berubah tapi rumusnya tetap sama, hasilnya kan tetap sama juga. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Kemudian krisis kepemimpinan itu sudah pasti di Indonesia. Krisis suri toladan, iya.
Tapi hemat saya begini, daripada kita menuntut orang lain memberikan contoh, ya mulailah dari diri kita pribadi. Karena perjuangan itu pasti berawal dari kesadaran personal. Nah, semoga kita di sini tumbuh ya kesadaran secara personal. Ya, dari diri kita masing-masing, dari kesadaran personal menjadi kesadaran kolektif, menjadi kesadaran komunal, menjadi kesadaran bangsa dan negara. Suatu peradaban. Nah, baru kita berubah itu peradabannya. Krisis moralitas akhlak. Ya, ternyata untuk membangun suatu peradaban itu tidak cukup dengan modal kepintaran. Kalau kita bicara kepintaran, kecerdasan, coba saudara perhatikan. Menteri-menteri di Indonesia itu rata-rata cerdas, lulusan luar negeri. Tapi apa yang terjadi? Ya, karena akal itu tidak bisa dijadikan tuan. Akal itu tidak bisa dijadikan hamba. Akal itu tidak bisa dijadikan majikan. Akal itu harusnya dijadikan hamba. Karena benar menurut saya belum tentu benar nih menurut Bang Eki. Benar menurut kita berdua belum tentu benar menurut yang lain. Itu akal manusia begitu. Ya kan? Nah, nggak bisa akal dijadikan majikan tuh nggak bisa. Oleh karenanya kita akan menemukan kebijaksanaan ketika kita mendekat kepada yang maha bijaksana itu. Nah, tadi dikatakan manusia modern hari ini memang sudah tidak takut Tuhan. Gitu ya. Saking rasionalnya. Tapi Indonesia ini double, udah nggak rasional, udah nggak berketuhanan, ya beginilah terjadi. Ya. Oke, lanjut next. Ya. Jadi kalau kita tidak berbenah ini pasti akan hancur, pasti, nggak pakai mudah-mudahan. Ya, ibarat rumah ini sudah banyak bocornya, sudah banyak tiang yang keropos. Ya. Ketika gempa itu sudah ada korban, artinya kita lihat di berita, sudah banyak kejadian-kejadian. Itu kan sebenarnya sinyal. Nah, kita mau santai terus di dalam rumah, kita nggak berpikir bahwa ini akan roboh. Tiba waktunya nanti, ya, walikulli ummatin ajalun. Tiap-tiap yang berjiwa ataupun tiap-tiap umat itu pasti akan ada batas waktunya. Dulu, sebelum Indonesia namanya Kerajaan Majapahit. Kurang luas apa? Majapahit. Tapi apakah ada ajalnya apa tidak? Pasti ada ajalnya. Ya, bukannya kita mendoakan ya. Artinya ini menjadi bahan refleksi. Ini napas kita di Indonesia ini mau sampai kapan? Begitu. Nah, kalau nggak diobati, nggak segera dibenahi, ya tinggal tunggu nasib aja. Gitu kan? Nah, bisa jadi kita akan sama seperti suku aborigin di Australia. Ya, yang sudah sekarang hilang entah kemana. Nah, jadi kita mau berbenah atau hancur? Nah, disitulah kalau kalau kita simpulkan, ya, kalau kita berani untuk benar, maka benar ya, pemuda ke depan pasti akan menggantikan lebih baik lagi. Tapi kalau kita tidak berani benar, ya jangan harap. Mau pemuda sekalipun, mau 100 pemuda sekalipun yang akan memimpin ke depan, bangsa ini nggak pakai mudah-mudahan pasti akan hancur. Tapi tentunya kita tidak menginginkan seperti itu. Baik, demikian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan pada pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.